Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video baru dan setelah 1 minggu yang lalu aku kan mengupload video tentang buku-buku apa saja yang aku suka yang aku baca di tahun 2025 dan kali ini adalah video kebalikannya seperti biasa ya. Akan menentukan mengenai buku-buku yang kurang cocok gitu ya yang sudah aku baca di tahun 2025 kemarin. Jumlahnya juga sama, ada 5 buku dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas satu per satu. Yang pertama ini ada Bidik, karyanya Nugroho Nur Arifin. Ini tuh sebenarnya bisa aku kategorikan sebagai novel yang bergenre spy dan misteri dengan konsep yang cukup unik. Dan ini tuh aku kan bacanya secara fisik ya. Waktu itu aku pinjem dari perpustakaan kampus. Dan ini tuh kayak 2 volume yang di print jadi satu gitu. Tapi untuk volume keduanya itu, dia itu versi yang dibalik. Aku nggak ngerti cara mendeskripsinya kayak gimana. Cuman ya ketika kalian selesai membaca satu bagian, kalian tuh harus membalik bukunya, benar-benar dibalik gitu. Jadi kalian harus membacanya lagi dari halaman yang paling belakang kayak gitulah. Nah, ini aku singkat aja ya. Mungkin untuk bagian yang pertama itu bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Hendrik yang dia itu merasa hidupnya itu gagal gitu ya. Pokoknya segala sesuatunya gagal dan akhirnya dia mencoba untuk menjalankan sebuah proyek fotografi dan mengambil seorang talent yang bernama Astari. Nah, kemudian untuk yang bagian keduanya itu ini adalah menceritakan tentang lelaki yang namanya Satrio yang dia itu baru pindah tugas untuk bekerja di sebuah perusahaan gitulah yang ada di Pontianak. Singkat cerita, ternyata dia itu menemukan seseorang yang dulu sempat dia taksir tapi karena nggak ada kabar, akhirnya nggak pernah ketemuan lagi dan tidak ada kontak selama 6 tahun ya. Dan akhirnya karena mereka bertemu lagi, lama kelamaan perasaan itu muncul kembali gitu kan. Dan nama wanita yang tadi adalah Astari. Nah, sebenarnya semuanya itu mulai menjanjikan gitu ya awalnya waktu di volume yang pertamanya itu, atau kalau di sini kalau nggak salah tuh nyebutnya bagian 1 atau jilid 1 atau something lah. Cuman lama kelamaan nih, apalagi setelah masuk ke bagian yang kedua itu kayak ini kok kayak lebih ke cerita romance remaja yang ya gitulah. Dan ya jadi ini kayaknya not my cup of tea sih. Yang kedua ini ada You Do You, karyanya Felixandro Ruby. Oke, ini cukup mengejutkan, tapi aku merasa memang buku ini tuh masih terlalu basic atau hanya meraba-raba di permukaan aja tanpa adanya something deeper yang bisa dibahas gitu kan. Sebenarnya menarik sih konsep bukunya ini, bahkan aku sempat menemukan beberapa poin yang menarik yang sebenarnya tuh aku ingin perdalam gitu kan. Tapi ketika hal itu udah menjadi interestku, udah keburu dilanjut ke next topic sama penulisnya kayak gitu. Awalnya ini aku tuh ngira adalah sebuah buku yang mengarah ke self development di bidang branding atau keuangan bahkan ya, karena itulah yang selama ini aku lihat dari sosoknya Felixandro Ruby di media sosial gitu kan. Tapi tidak ya saudara-saudara, ini tuh bukunya ngacak banget gitu loh topiknya, dan kalian bisa baca juga secara acak. Cuman ya untuk aku yang membacanya runut ya, baik itu fiksi ataupun non fiksi, jadi ketika aku membacanya ini kayak tidak ada kesinambungan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kayak aku bingung ini sebenarnya bukunya garis besarnya bahas apa gitu kan. Ya untungnya ketolong dengan ilustrasinya dan udah sih kayaknya itu aja. Cuman ya kayaknya jadinya buku ini tuh hanya ingin memperlihatkan kehidupan yang dulunya gitu, dulu dari Felixandro Ruby, kayak asam garam kehidupannya dia tuh dia tuangkan semua lah. Cuman ya at the end tuh jadinya merasa kayak flexing gitu. Ini sorry banget ya guys buat yang suka dengan buku ini, tapi ya itulah yang terjadi ketika aku membacanya. Kemudian yang ketiga ini tuh ada India Inside, karyanya Nirmalia Kumar dan Panis Puranam. Ini tuh sebenarnya lebih menunjukkan bagaimana sih sebenarnya realita sumber daya manusia di India itu seringkali mendapatkan underestimate, khususnya ketika berurusan secara global ya. Dan di sini tuh lebih spesifik lagi untuk bidang sains dan teknologi. Padahal seperti yang kita tahu, kebanyakan orang-orang India ini tuh bisa coding gitu kan, dan bahkan video-video coding yang terkenal itu pasti yang dibuat itu dari orang India kayak gitu kan. Nah, jadi ini tuh lebih ke ingin memperlihatkan sebenarnya seperti apa sih achievement yang sudah diperoleh oleh orang-orang India gitu kan, yang khususnya di bidang sains dan teknologi. Cuman karena gaya penyampaiannya ini cukup kaku gitu ya, jadi aku tuh cukup bosan. Dan entah ya, aku tuh ketika membacanya itu memang karena ini repetitif ya, cuman ingin memperlihatkan ini loh India udah bikin kayak gini, ini loh India udah bikin itu gitu kan. Jadi aku merasa setelah membacanya dari something new yang bikin aku tuh sampai kayak wow banget gitu loh. Cuman sekedar oke gitu loh. Jadi tapi nggak yang sampai seimpresi apa gitu. Jadi ini lebih ke bosan karena gaya berceritanya aja sih. Cuman masih apa ya, mungkin untuk beberapa orang membukakan. Cuman kalau menurut aku ini too much aja sih informasinya.
Kemudian itu ada Ekologi Sosial, sebuah pengantar yang ditulis oleh Bima Satria Putra. Ini tuh sebenarnya lebih mengajarkan tentang filosofi yang menaburkan remah sarkastik di sana sini gitu ya. Dan ngasih tahu sebenarnya gimana sih manusia di bumi ini tuh benar-benar merubah bumi secara keseluruhan. Semenjak adanya sistem juga yang diciptakan tidak lain tidak bukan oleh manusia itu sendiri, tapi malah manusianya ini yang kena jebakannya sendiri gitu kan. Ini bukunya tuh tipis banget ya, sekitar berapa halaman ya, kayaknya nggak nyampe 50 atau nggak nyampe 100 halaman gitu. Cuman aku bacanya itu butuh waktu 1 bulan karena bahasa yang digunakan memang cukup berat sih. Makanya ya buat kamu yang punya ekstra kesabaran, jadi bisa coba untuk dibaca buku yang satu ini. Cuman kalau di aku kurang cocok aja karena bahasanya yang kaku itu tadi. Yang terakhir yaitu Pocan. Ini aku jujur lupa nama penulisnya siapa. Cuman ya nanti aku tulis di sini atau taruh di sini covernya. Ini tuh sebenarnya tipe cerita yang antara aku bukannya sampai ngejudge banget atau tapi aku nggak suka juga gitu. Kayak ya udah so-so aja gitu kan. Kurang srek lah sama ceritanya. Dan ini tuh cuman menceritakan tentang kehidupan tokoh laki-laki ini bernama Pocan yang dia itu dari kecil memang sudah dianggap beban keluarga gitu kan. Dengan kondisi yang seperti itu dia tuh kayak hanya dianggap ya udah dianggap remeh oleh orang-orang sekitarnya, dan di posisi yang seperti itu dia itu hanya dekat dengan asisten rumah tangganya yang bernama Kyo. Nah setelah dewasa dia itu bekerja sebagai guru di Tokyo, cuman tetap ya lagi-lagi orang-orang tuh memandangnya dengan sebelah mata, dengan aneh gitu ya, dengan kebiasaannya dia kayak gitu. Padahal kalau kita mau meninjau sebenarnya yang aneh itu adalah orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Cuman ya udah kayak gitu-gitu aja ceritanya, dari something big yang harus diperjuangkan oleh si Pocan ini. Kemudian endingnya juga tidak menjelaskan sesuatu yang bikin pembaca mendapatkan plot twist kayak atau apa kayak gitu. Jadi ya udah kayak cuman cerita klasik Jepang yang bisa diceritakan dari mulut ke mulut gitu loh. Nah cuman kalau di aku kurang cocok aja dengan keseluruhan ceritanya. Oke, itu tadi videonya lumayan pendek ya. Biasanya kan kalau membahas tentang Wars Book aku selalu marah-marah dan videonya lebih panjang daripada Best Book. Ya kayak gitu aja. Dan gimana dengan kamu? Apakah kamu menemukan buku-buku yang kurang srek yang sudah dibaca di tahun 2025 kemarin? Bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya ya. Dadah.